Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke, baik teman-teman. Kesempatan kali ini saya akan melanjutkan analisa untuk saham-saham yang kemarin sebenarnya udah saya bahas, tapi ini adalah lanjutannya. Nah, teman-teman, ini untuk update harga komoditas. Ini ada satu komoditas yang mengalami penguatan, sehingga kita bisa perhatikan kemungkinan naik dari sektor ini ya, teman-teman. Kita langsung masuk ya, menuju ke bahasan saja. Oke, namun sebelumnya kita intip dulu untuk market update untuk harga komoditas ya, supaya kita bisa mendapatkan gambaran pergerakan besok. Kira-kira bagaimana seperti itu. Nah teman-teman, ini untuk crude oil ya, teman-teman bisa perhatikan crude oil ada kenaikan ini. Jadi harganya sekarang udah di sekitar 92 ya. Harganya udah di sekitar 92, jadi dia ada breakout resistan sebelumnya nih seperti ini. Bisa diperhatikan nanti peluang-peluang saham-saham yang terkait dengan crude oil. Kemudian ini untuk berikutnya adalah natural gas, juga sama ya. Natural gas juga pergerakannya seperti ini, ada kemungkinan dia ada breakout resistan sebelumnya. Nah, sedangkan untuk batu bara ini teman-teman masih harus berhati-hati karena support sebelumnya ini masih jebol ya. Seperti ini, harganya masih meluncur turun untuk batu bara. Kemudian terkait emas-emasan ini, ya, ini juga mengalami kenaikan. Breakout ya, breakout dari resistan sebelumnya, Kita lihat dari sini, nah ini hampir breakout ya, emas. Terus kemudian untuk CPO ini ada sekitar resistan di 44 teman-teman. 4.400 ringgit. Harganya kan dalam ringgitnya marketnya ini. Perhatikan ini harganya, nah ini ada saran resistan di situ. Terus kemudian untuk nikel itu udah mendekati 24.000. Berarti 24.000 teman-teman. Nah ini dekati 24 sekian ya. Kira-kira begitulah. Ini gambaran kasarnya aja. Terus untuk tinnya masih cenderung turun ya. Jadi teman-teman perhatikan memang untuk komoditas ini ada kenaikan harga. Nah teman-teman bisa lihat di sini juga. Ini kemarin juga saya sampaikan CRB commodity index-nya ada breakout ini. Jadi memang karena harga komoditasnya naik, terus ini breakout ya. Breakout dari trend line dari downtrend price channel yang saya bikin ini teman-teman. Terus kemudian tadi malam itu untuk rilis Amerika, bursa Amerika itu teman-teman. Amerika kan ada rilis data tadi malam. Di malam Amerika itu ada rilis data. Sebentar saya carikan dulu datanya. Rilis data Amerika tadi malam. Tengok dulu. Amerika tadi malam. Nah ini, rilis data Amerika tadi malam adalah non-farm payroll. Ya, ini high impact news. Non-farm payroll dan unemployment rate. Nah, ini dikatakan bahwa untuk non-farm payroll atau tingkat penggajian non-farm ya, tidak termasuk ini non-farm payroll, itu mengalami penurunan dari sebelumnya 315.000 ke 261. 315 ke 261, tetapi penurunan ini masih di atas konsensus. Konsensusnya 200. Ya, konsensusnya 200 dan untuk forecastnya adalah di 240. Jadi mengalami penurunan tapi masih di atas konsensus dan prediction forecast. Ya. Terus untuk unemployment rate-nya
ternyata tingkat penganggurannya meningkat dari sebelumnya 3,5 menjadi 3,7, tapi tingkat pengangguran ini lebih tinggi dari konsensusnya. Di mana konsensusnya ini mengatakan memang tingkat pengangguran itu meningkat tapi hanya sampai 3,6 atau dan forecast-nya hanya sekitar 35. Jadi pengangguran ternyata malah lebih banyak ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman, non-farm payroll ini yang sebelumnya pembayaran gajinya itu 315, sekarang 261. Jadi kan kebutuhan tenaga kerjanya lebih sedikit ya, kebutuhan tenaga kerja lebih sedikit. Terus kemudian unemployment rate, tingkat penganggurannya tinggi ya, karena yang kebutuhan bekerjanya lebih sedikit, tingkat penganggurannya tinggi, naik, jadi wajar. Sebenarnya artinya dari non-farm payroll atau pembayaran gaji yang lebih sedikit ini terjadi karena kebutuhan tenaga kerja lebih sedikit, ekonominya agak slow down seperti itu ya. Kemudian unemployment rate-nya meningkat karena memang ekonomiknya cenderung slow down seperti itu. Sebenarnya ini inline dengan maksud cooling down dari The Fed untuk mengantisipasi inflasi ya, dengan menaikkan suku bunga, karena dikatakan bahwa mungkin bila mungkin kenaikan ini mungkin akan istilahnya mengorbankan di sisi pertumbuhan ekonomi seperti itu. Memang ekonomi akan dibuat slow down dulu seperti itu. Kalau teman-teman baca beritanya kan seperti itu. Terus inflasi menurun, baru kemudian soft landing, dan ya mungkin dalam beberapa saat, nggak waktu singkat ya, beberapa saat ke depan mungkin akan diatur lagi tunggu tingkat suku bunganya. Memang seperti itu. Memang tingkat suku bunga inflasi itu memang selalu dipantau dan akan selalu diatur, dosisnya mau diberi seperti apa, kira-kira begitu ya teman-teman. Itu kira-kira teman-teman bisa baca juga terkait di berita-berita. Nah, ada kok kemarin sudah saya baca juga tadi di beritanya. Wall Street menguat, menghentikan penurunan beruntun 4 sesi. Ya, memang ini secara pergerakan indeks memang kondisi yang kemarin diharapkan sudah tidak agresif menaikkan suku bunga karena ekonominya sudah mulai melambat seperti harapannya untuk menekan inflasi juga. Maka karena harapan bahwa inflasi mungkin tidak akan lebih tinggi lagi, kenaikan suku bunga tidak akan lebih tinggi lagi, maka orang berani untuk istilahnya masuk ke saham lagi, dan harapan itu membuat Dow Jones-nya membaik ya. Nasdaq-nya mana ini? Nasdaq-nya itu naik 1,5 ya. Kemudian SP500 juga naik ya. Terus kalau kita lihat DXY, dolarnya melemah ya. Dolarnya melemah dan ini biasanya memang inline ya, ketika DXY-nya melemah maka suku bunga ketika DXY-nya melemah maka marketnya akan hijau, biasanya begitu. Kemudian ini tadi sudah saya bahas yang komoditi udah, ini VIX, kecemasan pasarnya atau volatility-nya semakin menurun, artinya cukup tenang sebenarnya marketnya. Kita lihat di sini, tadi lanjutannya adalah di sini ya teman-teman, coba saya inikan. Greenback awalnya adalah naik setelah data dirilis, tetapi jatuh karena pelaku pasar mencerna laporan keuangan, laporan pekerjaan, mencatat data tidak semuanya positif ya, dan mendukung pandangan The Fed untuk dapat memperlambat laju pertumbuhan suku bunga di waktu mendatang. Nah, itu sebenarnya sama seperti yang saya sampaikan tadi. Terus kemudian NFP meningkat. Non-farm payroll meningkat 261, non-farm payroll ya. Tetapi ini masih lebih tinggi dari konsensus dan ini apa istilahnya, dan tadi mana datanya, lebih tinggi dari konsensus dan prediction ya, 261, karena konsensusnya 200, prediksinya 240, kemarin 315, 261. Dibandingkannya adalah dari konsensus dan forecast, lebih tinggi ya dari konsensus dan forecast atau prediction. Menunjukkan data untuk September direvisi lebih tinggi menjadi 315 ditambahkan bukan 263. Ini apa ya artinya ya? Economic Way ini kita lanjutkan aja dulu. Namun tingkat pengangguran, nah ini di sisi lain atau report yang kedua, karena kan ada dua report ya. Ada dua report. Report yang kedua itu yang ini, yang bawah.
Di sini disebutkan tingkat pengangguran naik menjadi 3,7 ya. Penghasilan ini oke, kita nggak usah lihat yang ini. Oke, kemudian nah ini, meskipun laporan hari ini secara keseluruhan cukup beragam, kami tidak melihat bagaimana The Fed dapat melihat data ini dan berpikir bahwa mereka membuat kemajuan yang berarti untuk mengendalikan inflasi. Ini mungkin sepertinya saduran teman-teman, jadi bahasanya agak ini ya. Meskipun data pekerjaan menguat, pejabat The Fed mengatakan kenaikan suku bunga yang lebih kecil masih dipertimbangkan. Jadi memang mungkin masih ada kenaikan suku bunga, tapi masih lebih kecil untuk the next meeting, untuk Desember, kira-kira begitu. Jadi mungkin itu menjawab kenapa alasan marketnya membaik, ya seperti itu. Karena memang orang berharap bahwa job report dan unemployment rate itu memberikan harapan bahwa the Fed akan lebih moderate dalam menaikkan suku bunga in the next. Seperti itu kira-kira. Oke teman-teman, saya udah membahas beberapa saham. Saya tutup dulu, saya udah melihat atau istilahnya menganalisa beberapa saham. Saya coba akan sampaikan untuk teman-teman semuanya. Kira-kira sahamnya apa aja teman-teman ini ya. Jadi ini sebenarnya adalah lanjutannya kemarin. Kalau kita kemarin sampai di SMA, kita akan lanjutkan di sini. Nah, berikutnya adalah Astra Internasional ya, teman-teman. Berikutnya lanjutannya adalah Astra Internasional. Kondisi Astra Internasional seperti ini, saya ambil dari tren dia yang paling kecil dulu ya. Saya ambil dari tren dia yang paling kecil, namun sebelumnya coba kita tengok dulu dalam weekly. Tengok dulu dalam weekly-nya untuk kita bisa ngelihat pergerakan dari Astra. Astra memang sebenarnya kalau kita lihat trennya itu masih naik ya. Nah seperti ini. Ini adalah tren Astra dalam weekly. Sebenarnya masih naik. Dan dalam blok hijau ini kalau kita lihat nih penurunan Astra, naiknya itu sudah sampai di kisaran 38 retracement. 38 retracement hampir sampai 50. Coba kita bawa ke daily. Nah ini yang saya bilang tadi, kenaikan dia udah sampai di 38 retracement. Ini hanya tren paling kecil aja. Karena kita hanya cukup melihat tren paling kecil aja. Nah kondisi Astra ini teman-teman dari tren turunnya ini, dia saat ini sebenarnya kemarin dia udah mulai rebound kan. Ini adalah swing high-nya, ini swing low-nya. Dalam tren turun ini, dia kan sebenarnya udah mulai rebound sampai di sini 50. Nah ini biasalah kalau sampai 50 rebound balik arah maksud saya. Ini mungkin seperti ini dan dia terkoreksi lagi. Ini teman-teman yang harus perhatikan adalah di sekitar 6.200. Ini ada supportnya dan resistannya 6450. Sementara dia memang ada kenaikan di hari Kamis ya, tapi ini hitungannya belum begitu sempurna kenaikannya. Karena apa? Karena hitungannya di sini di 6340 tuh masih kisaran supportnya untuk Astra. Kalau kita tarik memang ini memang masih merupakan supportnya dia, memang sedikit ada kenaikan. Ya kita lihat dulu aja sementara. Resistan berikutnya 6450, 6615, 6750 untuk Astra. Cara pergerakan trennya bagaimana Pak? Sebenarnya secara tren saat ini belum bisa dikatakan dia naik. Kalau teman-teman mau mendapat konfirmasi dari indikator. Kenapa? Karena di indikator ini belum terlihat warna biru dan hijau. Seperti ini belum kelihatan. Beda kan kalau di sini area ini dia memang naik. Ya kira-kira segini dia memang naik. Karena memang indikatornya sudah jelas kenaikannya dalam tren naik. Arahnya benar, yaitu biru di atas, hijau di bawah, dan trennya naik. Ya. Dan di sini belum terbaca. Di sini belum terbaca, jadi memang belum begitu trending untuk Astra. Oke teman-teman, berikutnya untuk saham yang mau saya analisa berikutnya adalah Mayora ya. Mayora oke sih pergerakannya ini naik. Cuman hitungannya dalam tren dia naik ini teman-teman. Kita ambil tren terakhir aja ya. Dalam tren dia naik ini dia kemarin sempat terkoreksi sampai di supportnya yang pertama di sini. Ini support pertama di 2330, support pertama. Support kedua tuh di sini. Misal pun dia terkoreksi sampai 2215 itu masih umum ya, masih ringan maksud saya. Karena koreksinya hanya sampai di
38. Saat ini pun dia hanya sampai di 23,6 retracement di 2330. 2330 itu hanya terkoreksi ringan aja. Saya lihat dalam tren lebih besar mungkin bisa membantu teman-teman untuk melihat pergerakannya. Dalam tren besar, dalam tren yang kita tarik dalam tren yang lebih besar itu dia sudah cukup aman karena mampu di atas 50 retracement. Tidak terkoreksi selama di 50 retracement tapi malah lanjut ya. Jadi dia cukup oke. Kalau kita perbesar seperti ini, nah dia sudah di separuh dari tren turun. Oke, kemudian kalau kita lihat dalam monthly-nya pun juga cukup oke. Akhir bulan ini dia ada kenaikan yang cukup oke ya. Jadi pergerakannya adalah doji. Seperti itu. Terus dalam trennya bagaimana pergerakan trennya? Trennya ini bisa kita lihat dari ADX ya. Oke, semuanya oke. Merahnya nongol, biru nongol. Jadi sebenarnya cukup mudah. Nah, seperti ini sebenarnya contoh yang jelas. Contoh saham yang jelas. Jadi coba saya tulis aja dulu, nanti mungkin saya bahas jelas. Jadi mayor ini adalah contoh pergerakan yang sebenarnya dicari para trader ya. Kalau para trader yang mencari saham yang ketika dibeli naiknya itu kuat dan benar-benar kuat ya, modelnya sebenarnya kayak mayor ini. Kenapa? Karena tren dia memang kuat. Tren dia memang kuat dari di sini, dari kira-kira tanggal 9. Tanggal 30 September ini mulai kuat ya. Ketika plus DI-nya cross up, minus DI ya, cross up-nya ke atas dan diikuti dengan momentumnya yang menguat. Ya, jadinya memang seperti itu dan dia breakout ya. Kalau teman-teman lihat ya kira-kira di sini lah, di area-area ini. Ini kan sebenarnya diawali dengan bentuk simetrik seperti symmetric triangle seperti ini. Seperti symmetric triangle, perkiraan targetnya sorry teman-teman, saya gambarkan, saya salah ambil tools. Saya kira ya sebenarnya kenaikan dia sekarang ini udah boleh dibilang sampai di target sih teman-teman. Tapi kalau seandainya dia nanti akan membentuk trend channel, mungkin dia akan koreksi dulu baru naik ya. Kemungkinan koreksinya kan kalau misalkan dia trend channel ya koreksi sampai 61 pun mungkin. Jadi modelnya seperti itu. Ini istilahnya hanya wild imagination aja, imajinasi kasar aja teman-teman. Ya, kita lihat aja kemungkinannya karena kenaikan sekarang sebenarnya udah sampai di kisaran-kisaran resistannya seperti itu. Kalau dalam weekly dia itu sebenarnya seperti sideways. Kalau dalam weekly seperti sideways. Jadi begini ya. Diperhatikan teman-teman seperti ini. Ya, oke, itu gambaran aja. Kemudian kita berikutnya lihat dulu Indofood. Jadi saham-saham konsumer cukup oke ya teman-teman. Cukup oke. Indofood juga sama ini ini tren saya ambil dari sini aja ya, dari area sini aja saya ambil. Dalam tren turun ini teman-teman dia udah sampai di 50, tapi karena dia udah sampai di 50 retracement, ini coba saya batasin. Di 50 retracement udah saya batasin sehingga dia menggunakan target yang lebih tinggi di sini. Target dia the next-nya itu di sini, di 6636. Jadi Indofood target sementara di 6350 udah berhasil dilewatin dan sekarang menjadi support ya. The next-nya adalah 6470, target berikutnya adalah di 6633. Indofood ya. Ini saham ketiga. Kemudian secara ADX dia cukup oke ya. Cukup oke karena birunya udah nongol, merahnya udah nongol. Nah kemudian ACES teman-teman, ACES atau Ace Hardware ini sebenarnya hari apa ya? Kamis kemarin cukup oke ya.
Sebenarnya hari Kamis itu cukup oke sampai ke 6.19, tapi Jumatnya masih turun lagi. Alot dia. Dia di 600-an tuh alot. Ya wajar karena ini barang kan long downtrend ya. Kuncinya di akses ini dia harus sampai di 50 dulu. Harus sampai di 50 retracement dulu, itu target paling pendek dulu. Baru kalau nanti bisa lewat ya kita pikirkan the next-nya lah seperti apa pergerakan dia. Di momentumnya bagaimana? Karena memang dia itu momentumnya masih kuat. Atau ini barang ini enggak sideways. Barang ini adalah trending karena merahnya tebel, cuman trendingnya dia arahnya adalah masih dominan turun. Ya memang beberapa kali ada sinyal naik ya. Beberapa kali ada sinyal naik seperti di sini, ya, di sini. Di sini ini ada sinyal naik semua tapi lemah. Seperti sekarang pun dia ada sinyal naik. Ini gambaran saya kemarin masih lemah hitungannya ya. Coba kalau dengan indikator yang lain. Dan memang selama kenaikan ini momentumnya tidak pernah sentuh atau jarang banget bertahan di atas 100. 100 itu adalah ketika di indikator saya 100 itu adalah ketika nongol seperti ini. Dia enggak. Ini pun kenaikan ini pun sudah hampir mendekati 100 tapi kecenderungannya begini momentumnya. Nah, ini yang bahaya. Ketika dia tidak higher high itu artinya losing power ya. Kehilangan tenaga untuk naik. Begitu. Itu kira-kira pergerakan dari Aces. Ini masih menarik. Cuman saya sih kemarin keluar masuk begitu. Cuman ya sebenarnya model begini ini kadang bikin nggak sabar karena tiap naik kena take profit, naik kena take profit seperti itu. Karena apa? Karena ini saham pernah tinggi dan posisinya sedang mencoba untuk naik sehingga hambatannya bisa cukup berat. Nah kemudian Aisyah teman-teman ya, Aisyah ini salah satu contoh yang sering saya sampaikan bahwa suatu saham ketika naik akan banyak musuh naik yang menghambat kenaikannya. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah ketika yang mencoba untuk buang barang itu sudah mungkin habis jualannya atau dia sudah sadar bahwa ini saham mau naik, mungkin dia udah nggak buang lagi atau memang sudah habis dan lihatlah saat itu dia naik nggak gitu. Kalau dia naik dan menembus resistan setelahnya, kemungkinan besar akan lanjut. Tetapi sekali lagi di dalam pos-pos kenaikannya pun dia nanti mungkin masih akan ketemu yang mencoba untuk keluar ya. Mungkin di sini belum buang barang dia keluar. Yang di sini belum buang barang dia bisa keluar. Nah, untuk melihat ini kita bisa pakai indikasi coba ya volume for sale. Kita cek pakai for sale. Di sini kita bisa tahu komposisi orang-orang yang pegang tuh di mana saja. Kira-kira begini, kalau semakin kita kecilin begini, kita itu bisa ngelihat orang-orang ini pada pegang di harga berapa. Kalau sekarang ini dari tanggal berapa ya nih? Dari ini teman-teman bisa ngelihat bahwa kalau kita lihat dari tanggal 9 tanggal 5 September itu pemegang terbanyak itu dia ada di sekitar Aisyah ya, itu sekitar 185 190. Kalau semakin kita perbesar rentangnya, dia semakin berubah komposisinya. Nah, ini pemegangnya masih di kisaran 181. Sepertinya ini banyak yang average ini. Jadi mungkin ini, nah ini mungkin seperti ini. Kalau ini pemegang terbanyak dia ada di 181-an. Kita lihat dulu di sini memang dia cukup. Nah ini dalam weekly memang banyak yang masuk di sini, akumulasi di sini. Pemegang terbanyak itu di sini persentasenya adalah di 54% kalau kita lihat nih for sale. Coba saya analisa dulu. Saya cek dulu ya, saya baca dulu. For sale saya baca dulu sebentar teman-teman ya. Rasio volume accumulated. Yang warna saya cek dulu. Teks. Ya intinya dia di area ini memang ada akumulasi cukup panjang ya teman-teman. Maksud saya ada bisa menjadi support seperti itu. Nah kalau biru ini dia bisa menjadi resistan memang ini.
Ini bisa menjadi resistan sementara yang area biru itu karena banyak yang pegang di situ. Nah, kecuali dia nggak buang ya. Kalau dia buang ya tentu bisa menjadi resistan. Kalau dia buang dia bisa menjadi resistan. Nah, kemudian Elsa teman-temannya ini terkait dengan harga energi yang minyak yang di 93 lagi, 93 dolar. Teman-teman bisa perhatikan saham-saham yang terkait energi. Karena ini sudah hitungannya udah ganti harga ya. Kita mungkin gunain weekly chart aja untuk Elsa. Di mana Elsa itu sudah sampai di 50 retracement-nya. Bagus sih, bagus. Karena menunjukkan bahwa dia niat pergerakannya. In the next, resistannya cukup banyak di 400 dan kemudian 418 dan juga 465 dan tentu adalah di kisaran 500, tapi kalau kita bicara 500 masih jauh karena sekarang baru di 400. Anyway, ini menarik, saya pernah profit besar dari Elsa ya. Oke, nah ini bisa diperhatikan, ini juga dia keluar dari trend line ini yang saya bikin ini. Menarik ya untuk Elsa, kemudian secara tren, bagaimana pergerakan dari trennya. Elsa cukup oke, bahkan mungkin ini sangat oke ya. Kenapa? Karena birunya nongol, cross up di atas yang hijau ya. Plus DI-nya cross up dari bawah di atas yang hijau dan juga momentumnya merah nongol. Berarti ini boleh dibilang perfect. Elsa saat ini secara moving average dia perfect bullish. Karena MA3 di atas MA5, di atas MA20 dan 200. Ini perfect bullish ya teman-teman. Jadi mungkin saya bisa tulis juga saham-saham perfect bullish untuk konten. Di contohnya Elsa, oke. Saya buat seperti itu. Nah teman-teman, ini Elsa itu bagusnya adalah sejak tanggal ini, tepat cross up MA3. Jadi di sini indikator yang inline atau coincide atau indikator yang bersamaan, nih sekali lagi bahan konten juga. Saya catat dulu ya teman, coincide MA35 dan plus DI minus DI di Elsa. Ya, teman-teman bisa ngelihat bahwa Elsa itu sekitaran tanggal 21 Oktober terjadi cross up MA3 dan 5 dan sekaligus di situ juga terjadi cross up plus DI minus DI. Ya, jadi dua indikator mengkonfirmasi Elsa bahwa dia bagus di moving average cross up, terjadi sinyal naik dan juga di cross up plus DI minus DI di atas, jadi dia lari sejak 21 dan itu nggak ketulungan ya larinya, nggak ketulungan. Kira-kira di sini kalau mau confirm lewat titik ya itu, kalau mau ngelihat dari tanda sudah jelas di tanggal 21 tadi. Kemudian Medco juga sama kaitannya dengan saham-saham yang terkait energi. Ini simpel aja, kalau Medco itu dalam monthly saya udah bahas bolak-balik. Di area biru ini adalah separuh dari tren dan inilah barang-barang itu kalau sudah lewat separuh dari tren kemungkinan besar naik. Konten lagi teman-teman, lewat 50 retracement naik. Berarti itu tadi contohnya adalah Elsa, Medco ya. Jadi Medco kuncinya di 960 kemarin memang cukup alot 3 bulan di situ. Ini udah ke-4 bulan nih saya analisa untuk Medco. Sebenarnya dari bawah nih. Ada teman saya yang sering chat saya juga. Enggak tahu masih pegang nggak, dia pegang di 500-an. Profit besar dia. Nah, kemudian untuk Medco ini teman-teman ya, cukup alot 3 bulan di sini, baru kemudian setelah lewat dari 50 dia ngebut. Ini hitungannya udah ganti harga ya. Jadi ini hitungannya udah ganti harga. Konten lagi. Ini hitungannya udah ganti harga setelah dia naik kelas ya, setelah dia naik kelas. Dari sini kita bisa ngelihat weekly-nya pasti oke, daily-nya juga oke. Nah, strategi kayak gini gimana Pak? Strategi kayak gini adalah ya memang ini saham komoditas ya, dalam ini pun kita mesti ngelihat komoditasnya, tradingnya seperti itu. Kalau misalkan komoditas pasti akan naik turun teman-teman. Komoditas pasti akan naik turun. Harga komoditasnya naik turun, saya sendiri juga lagi tracking saham minyak di luar ya, selam bersih itu juga naik turun juga.
Dan memang kenapa sering saya pantau saham minyak dalam negeri dan luar negeri, karena saya pengen tahu yang paling tepat, paling inline pergerakannya itu yang mana, saham luar atau saham Indonesia seperti itu. Beberapa saham luar seperti Islam Bersih saya pantau kemarin pergerakannya. Coba saya bukakan chartnya sebentar ya, saya buka chartnya dulu, saya cekkan dulu sahamnya, saya carikan ini. Nah ini saham minyak Schlumberger, di simulator saya masuk dari sini. Saya masuk dari sini dan nggak ketulungan tuh naiknya. Naiknya nggak ketulungan, dia retracement sebentar, konsolidasi sebentar di 50 retracement, sampai resistan retracement 50. Nah ini di simulasi saya take profit sebagian di sini. Nah, dengan profit totalan sekitar 50% dari hold di sini ya teman-teman. Kira-kira begitu ya, walaupun sifatnya simulasi tapi saya jalankan dengan benar, jadi tetap memberikan pelajaran untuk saya ya, begitu. Nah kemudian ini bahasan tadi adalah Medco settingnya ya, mungkin kita mesti ngelihat kondisi komoditasnya. Kalau misalkan naik turun juga tentu ini juga akan kepengaruh secara tren. Nah secara tren ini sebenarnya Medco ini agak beda dengan Elsa ya. Elsa ini luar biasa saat ini, lebih bagus dari Medco secara tren, karena Medco walaupun arahnya benar tapi the power dari kenaikan Medco itu tertinggi ketika di sini kemarin. Kalau sekarang untuk adeknya dia nggak begitu tinggi. Kira-kira apakah bisa ngelihat perbedaan dari sisi momentum? Coba kita ukur. Memang jelas bahwa faktor volume itu sangat kuat sekali. Nah ini saya dapat ide lagi ya. Faktor volume dalam mendorong indikator. Ya, contohnya di Medco, Elsa. Nah di sini teman-teman bisa ngelihat bahwa untuk Medco dorongan volume terjadi kuat di sini, dan itu semua akan membuat indikatornya bagus. Sedangkan untuk Elsa, ternyata volumenya dia di akhir ini lebih bagus, sehingga Elsa pergerakannya lebih bagus daripada Medco untuk saat ini. Jadi mungkin ini satu konten lagi ya, Elsa vs Medco. Ya begitu ya teman-teman kira-kira. Oke, kemudian adalah United Tractor teman-teman. Kita bahas dulu untuk United Tractor. Ini yang saya sampaikan adalah barang ini coba kita petakan dalam 3 jenis koreksi. Ini adalah koreksi yang pertama, yaitu 0 sampai 38 retracement. Yang kedua adalah 38 retracement sampai di 61,8 retracement. Dan ini barang teman-teman, ini barang breakdown dari 32.300-an atau 38 retracement, maka ada target ke 61,8. Tercapai. Dan ketika dia rebound dari 61,8, maka target minimum adalah ke 38 retracement dulu ya teman-teman. Kalau dia nggak kuat, dia akan mencoba untuk bermain sideways di sini. Itu aja kata kuncinya untuk United Tractor ini. Mungkin sedikit saya bisa intipkan. Yang bisa saya sampaikan untuk United Tractor, memang pada saat dia bergerak seperti ini memang boleh dibilang momentumnya nggak ada. Ya, trennya sempit atau cukup sideways seperti itu. Mungkin bisa kita analisa dari kacamata momentum juga. Di sini juga dikatakan bahwa memang momentumnya bermain di bawah 0, histogramnya juga rendah saja, walaupun volume cukup enak. Itu bahasan untuk United Tractor teman-teman. Kemudian TKIM, ini saya sudah sampai pada pergerakan dia yang cukup, udah semua tampil di sini candlenya, dan dia sudah berada di atas 50 retracement. Dan ini orang yang sudah di 50 retracement. Biasanya dia sulit untuk turun. Separuh tren turun ini, kita cari 50 retracementnya. Ternyata dia sudah sampai di 50 retracement ke atas. Jadi biasanya kalau mampu bertahan di situ, dia sudah ganti harga. Ya, dalam weekly-nya masih banyak perjuangan dia. Ini baru separuh tren aja, baru sebagian tren aja,
eh, tujuannya masih di 88. Tapi ini belum semua ya, karena pergerakan dia pernah tinggi. Nah, lalu saya sampaikan untuk melihat dari tren yang paling pendek. Jadi di sini kita ambil swing low di sini, swing high-nya di sini. Kita tarik seperti ini. Nah, ini kisaran masih, kalau dari sini monthly-nya masih ada di target 11.600-an, 11.700-an. Itu adalah TKIM. Secara ADX-nya gimana? Secara ADX-nya sudah membaik ya teman-teman. Kemarin sempat saya sampaikan bahwa ini barang di area sini adalah konsolidasi. Konsolidasinya 0 sampai 38, artinya dia selama tren naik yang saya beri tanda panah ini, ternyata koreksinya kecil. Kenapa? Karena hanya sampai di 38 retracement. Dan dari indikator momentum pun berkata bahwa dia tidak kemana-mana. Walaupun demikian, rentang geraknya cukup enak untuk trading. Jadi teman-teman selalu harus melihat kondisi chartnya dan juga dari indikatornya kalau teman-teman mau mendapat konfirmasi. Konfirmasi kenaikan tuh di sini, di kira-kira adalah di sini. Di tanggal 20 Oktober, tapi yang paling bagus itu di 26 Oktober. 26 Oktober paling bagus kenaikannya ya. Bisa dilihat di situ. Langsung aja ke INKP juga. INKP juga sama ceritanya. Bahwa dia setelah kenaikan yang kenceng ini. Dari mana Pak taunya? Dari indikatornya ini. Terus dia mengalami satu consolidation after break. Cukup lama sampai di sini. Selama dia konsolidasi, ini indikatornya berkata tidak ada tren. Ya, tidak ada tren. Taunya dari mana, Pak? Taunya dari ADX-nya tidak bergerak di atas 20. Baru kemudian ketika terjadi cross up plus DI menembus ke atas minus DI. Ya. Dia baru bagus di sini. Jadi mulai bagus mulai tanggal 20. Dan ini kalau kita lihat dari sisi Fibonacci, koreksinya hanya sampai 38 retracement ya. Jadi ini memang semuanya terkait dengan pelajaran saya tentang Fibonacci juga. Nah, kemudian TPIA simpel aja ya, waktunya udah mepet juga. TPIA secara tren dia masih belum jelas, tapi di sini ada sedikit pergerakan, memang belum bagus, ini belum bagus. Belum ada cross up biru ke hijau. Indikatornya sih sudah berkata dia mulai trending, tapi arahnya belum jelas, gitu aja. Kemudian IMAS ya teman-teman, IMAS sudah saya ceritain sebelumnya, silahkan cek sebelumnya. Ini masih bagus secara tren. Ya masih bagus, nongol terus. Kalau birunya turun-turun dikit tuh nggak apa-apa, itu biasanya kan begini kan. Kira-kira kenaikan tuh dia nggak selamanya naik terus, tapi ya memang peak-peaknya atau puncak-puncaknya yang harus kita lihat. Kalau puncaknya lower itu tetap harus waspada sih. Misalkan yang biru ini teman-teman perhatikan, ini kan lower sampai nggak ada. Nah begitu nggak ada ini kan dia memang cenderungannya turun. Begitu mulai cross up lagi, apalagi cross up dengan level biru yang semakin tinggi ini makin bagus. Ya. MPPA saya hanya bisa bilang ini masih long downtrend juga, cuman sedikit ada spike pergerakan kemarin ya, seperti ini. Sementara sih resistan dia di 163 180, sinyal dia mulai bagus ya. Dari tanggal 26, tapi indikator momentum ADX-nya maksud saya belum begitu ngangkat. Mungkin kita bisa lihat dari momentumnya. Memang momentumnya belum tinggi, teman-teman. Volumenya mungkin harus perlu lebih besar lagi untuk men-trigger indikator. Multipolar juga sama ya hitungannya, multipolar juga sama. Jadi sedikit-sedikit ada spike begitu. Kalau ADX-nya multipolar sih sudah cukup oke sebenarnya dari tanggal 26. Dari tanggal 26 nih sebenarnya cukup oke. Cuman ini masih long downtrend ya, jadi mungkin masih cukup berat juga. Kita coba lihat dulu, perbarui dari supportnya dari sini.
Nah, dia kemarin ternyata untuk multipolar tuh telah sampai di 50 retracement ya, teman-teman. Telah sampai di 50 retracement, balik arah lagi, sekarang mencoba untuk naik ke sana lagi. Kemudian LPPF juga hitungannya udah cukup oke ini LPPF. Indikator ya, karena dari kenaikannya pun dia juga sudah sampai di 50 retracement. Ini lebih dulu, paling duluan bergerak. Nah, setelah deket 50 retracement, dia hitungannya ya cukup slow ya. Oke, begitu teman-teman. Ini beberapa saham yang udah saya analisa tadi. Semoga memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya ya. Terus teman-teman di sini saya mau sampaikan bahwa di YouTube itu sekarang ada satu ini baru ya. Ada satu fasilitas baru yaitu Super Thanks. Barangkali teman-teman merasa bahwa teman-teman misalkan melihat satu video yang bagus begitu. Bagaimanakah cara mengapresiasinya? Teman-teman, saya sampaikan bahwa sekarang YouTube memiliki facility namanya Super Thank. Nah, dengan Super Thank ini teman-teman bisa thanks to ke misalkan seperti ini, teman-teman tekan di bagian bawah ini ada tombol thanks to ya. Akan diklik. Nah, silakan lihat perintahnya. Saya hanya menyampaikan dari YouTube bahwa facility YouTube terbaru adalah seperti ini dan mungkin belum semua viewers tahu bagaimana menggunakan Super Thank. Maka di sini tugas saya adalah mengedukasi buat teman-teman semua. Baik teman-teman, demikian dari saya, Surya Mystery Investment. Terima kasih untuk teman-teman semuanya.